Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran ketiga, yaitu Allah Maha Pencipta. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pertama-tama mari sama-sama kita lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pada gambar 3.1 kita bisa lihat ada sebuah keluarga terdiri dari satu anak perempuan, satu anak laki-laki, satu orang ibu dan juga satu orang ayah. Dan pada gambar 3.2 kita bisa lihat ada seekor sapi yang sedang makan rumput. Kemudian pada gambar selanjutnya kita bisa lihat ada pemandangan alam semesta yang berisikan matahari, gunung, serta juga tumbuhan. Dan pada gambaran terakhir kita bisa lihat ada seorang laki-laki atau nelayan sedang memancing di lautan. Dia mencari makan untuk kehidupannya. Anak-anak yang soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yakin bahwa Allah itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Berikut ini merupakan penjelasan bahwa Allah itu ada dan Allah merupakan Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dengan sifat harmoni alam yang selalu terjaga. Kita bisa lihat kehidupan anak-anak kecil di keramaian. Anak-anak itu mempunyai keluarga tempat mereka pulang dan berkumpul bersama ayah dan ibu mereka. Mereka menunggu dengan rasa cinta dan juga rasa sayang. Mereka siap membesarkan anak-anaknya hingga besar dan dewasa. Rasa cinta dan sayang ayah ibu kepada anak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan seandainya orang tua tidak diberikan rasa cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti anak itu akan terlantar entah kemana. Semua itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan alam ini setelah diciptakan. Namun beliau atau ia juga selalu menjaganya dengan baik. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seandainya meninggalkan
di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-9. Dari dua ayat ini kita bisa simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Karena kalau kita salah langkah, pastilah kita akan masuk neraka. Maka dari itu, ayah bunda biasanya memberikan pelajaran atau pengetahuan kepada anak-anaknya, pengetahuan yang baik, pelajaran yang baik yang mengajak anak-anaknya dan keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berpesan kepada ayah bunda terutamanya agar selalu membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar, agar tidak melenceng, apalagi meninggalkan anak yang lemah dari kesejahteraan. Maksudnya adalah membiarkan anak-anak itu terlantar tanpa pengetahuan, kemudian tanpa pemahaman ilmu agama, dan juga tanpa kesejahteraan hidup, baik sandang, pangan, maupun papan. Kemudian kita bisa melihat kebesaran Allah lainnya dari ciptaannya. Kita bisa lihat sapi diciptakan untuk menjadi salah satu hidangan yang sangat lezat bagi manusia. Makanannya berupa rumput-rumput halus, menjadikan daging sapi lebih sehat. Kemudian juga susu dari sapi itu berlimpah agar kita bisa konsumsi untuk kesehatan kita, baik untuk anak-anak, kaum muda maupun orang tua. Dan dagingnya juga bisa dimasak dalam aneka macam masakan yang lezat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kekurangan cara dalam memberikan rezeki kepada manusia. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan semuanya dengan aturan-aturan yang Dia telah jalankan. Maka dari itu kita layaknya seorang hamba janganlah keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lainnya kita bisa renungkan pula matahari seperti bola api. Mengapa diciptakan demikian? Pasti ada sebab dan ada tujuan yang Allah lakukan. Ada berjuta manfaat dari matahari. Kita bisa lihat matahari bekerja sesuai porosnya, mengitari tata surya. Seandainya dunia ini tanpa matahari, pasti manusia kedinginan selamanya. Kemudian juga gelap gulita dan bahkan akan membeku sebab karena dinginnya udara yang terjadi atau yang ada di muka bumi. Dengan adanya matahari, badan menjadi sehat, pancaran sinarnya pun terang menyinari bumi. Hal yang paling penting lagi adalah jarak matahari dengan bumi tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, sehingga manusia tidak terbakar oleh matahari ataupun membeku sebab karena dinginnya udara di bumi. Di sini kita bisa lihat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ciptaannya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan tidak ada maksud. Pasti semuanya bermaksud dan bertujuan dengan baik. Hanya saja kita tidak bisa menyadarinya dan kita tidak tahu dan tidak mengerti apa maksud dari tujuan yang Allah ciptakan. Maka dari itu banyak-banyaklah kita bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan pasti ada sesuatu yang baik untuk kita. Selanjutnya kita bisa lihat lautan yang sangat luas juga demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan yang sangat luas semata-mata untuk kepentingan manusia. Di dalamnya terdapat sumber makanan yang sangat besar nilai gizinya. Kita ketahui sumber makanan tersebut diantaranya ada ikan, cumi, kemudian udang dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta dan sungguh luar biasa dalam merencanakan kehidupan ini. Sikapku atau sikap kita adalah kita harus percaya dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta.
Sebab ciptaannya telah kita pelajari, diantaranya tadi manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, lautan, dan lain sebagainya. Untuk tugas hari ini adalah insya Allah aku bisa, berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Kemudian kerjakan juga ayo berlatih. Jadi tugasnya ada 2 ya, kalian bisa kerjakan, kemudian nanti kalian kirim ke Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.